Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama kami Grup A akan memulai penjelasan di dalam PPT tentang membahas jurnal khusus perusahaan dagang. Baiklah, saya mulai untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Nadine Bilbina Bulan Susanto dengan nomor NPM 240130100264 dan selanjutnya ada Takesha Pradhaningrum Prakoso dengan nomor NPM 240130100271 dan selanjutnya ada Meisya Zidni Naila Inayah dengan nomor NPM 240130100267. Dan selanjutnya ada saya Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan nomor NPM 240130101285. Dan yang terakhir anggota kelompok kami adalah Franciscus Saverius Sebastian dengan nomor NPM 240130110284. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Manfaat dari pembuatan jurnal khusus adalah yang pertama memungkinkan pembagian pekerjaan, yang kedua memudahkan posting akun buku besar, yang ketiga memungkinkan pengendalian internal yang baik, dan yang keempat adalah menghemat biaya. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah bagian dari jurnal khusus di perusahaan dagang yang mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Dan di dalam PPT yang kami paparkan, kami memberikan contoh tabel jurnal penjualan. Yang pertama ada tanggal yang tentunya berisi tentang tanggal berjalannya transaksi. Dan yang kedua adalah nomor faktur. Di nomor faktur tersebut, kenapa kita menambahkan akun nomor faktur? Karena akun penjualan merupakan akun yang dilakukan pada transaksi kredit yang berarti kita memiliki faktur atau nota yang diberikan. Yang kedua adalah akun yang dikredit. Akun yang dikredit ini adalah eh, nama perusahaan yang bertransaksi dengan kita. Dan yang ketiga adalah ref. Dan yang keempat adalah ref. Nomor yang kelima adalah syarat pembayaran. Seperti halnya syarat pembayaran ini opsional tergantung dengan penjual atau disebut kita juga. Apakah kita memberi syarat penjualan ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah piutang dagang di debit dan juga penjualan di kredit. Seperti kita tahu, kalau kita mengkredit barang untuk kita menjual barang secara kredit, kita berarti memberikan piutang kepada pihak pembeli. Baik, berikutnya adalah jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Manfaat dari pembuatan jurnal pembelian adalah yang pertama, mengorganisir pembelian secara kredit ke dalam satu wadah, kedua, memudahkan tim keuangan melacak hutang usaha, ketiga, memastikan pembayaran kepada pemasok tepat waktu, keempat, mencatat seluruh aktivitas transaksi secara harian, kelima, menyederhanakan pencatatan dan mempermudah pembukaan. Baik, selanjutnya, seperti yang kita tahu, tidak ada pemasukan tanpa pengeluaran. Dan untuk itu, kita memiliki yang namanya jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini tuh jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Nah, transaksi yang sering terjadi itu pembayaran utang dan pembelian tunai barang dagang. Jurnal ini itu mencatat setiap pengeluaran uang tunai dari pembayaran gaji, pembelian secara tunai, hingga pembayaran biaya operasional lainnya. Seperti oke. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Terdapat 6 fungsi dari jurnal penerimaan kas. Yang pertama, mencatat penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mencatat setiap penerimaan uang tunai dari berbagai sumber seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman, dan lainnya. Fungsi kedua adalah mengendalikan arus kas.
Jurnal penerimaan kas membantu memantau pemasukan uang tunai dan menganalisis pola arus kas dalam bisnis. Yang ketiga adalah pelaporan keuangan. Data dari jurnal penerimaan kas digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang keempat adalah pengendalian internal. Jurnal penerimaan kas membantu mencegah kehilangan uang tunai, penggelapan, atau manipulasi keuangan. Yang kelima, memenuhi persyaratan pajak. Jurnal penerimaan kas membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan pajak yang berlaku. Dan yang terakhir atau nomor 6 adalah membangun catatan keuangan yang terpercaya. Jurnal penerimaan kas membantu membangun catatan keuangan yang terpercaya dan akurat. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dimanfaatkan untuk pencatatan berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal-jurnal khusus. Secara sederhana, jurnal umum ini identik dengan buku harian, di mana dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi debit ataupun kredit yang terjadi dalam urutan tertentu. Oke, baik, di sini ada soal yang nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya dan saya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal pada jurnal penjualan yang kita lakukan pada jurnal penjualan di PT Orchid pada periode Februari 2023. Pada transaksi tanggal 4 Februari, kita melakukan penjualan kepada PT Catalia dengan syaratan 2/10 atau mendapatkan diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi berlangsung. Dan juga cicilan paling akhir dibayar pada 30 hari setelah terjadinya transaksi. Dan pada transaksi tanggal 7 Februari, kita melakukan transaksi dengan PD bulan sebesar 3 juta dengan syarat pembayaran yaitu end of month, EOM atau end of month, dengan berarti pada akhir bulan Februari cicilan harus paling akhir dibayar. Dan yang transaksi nomor 3 yaitu pada tanggal 15 Februari kita melakukan transaksi dengan PT Ason Centrum sebesar 1.500.000 dengan syarat pembayaran yaitu end of month atau cicilan paling akhir adalah akhir bulan. Baik, selanjutnya adalah transaksi pada jurnal pembelian itu pada tanggal 2 Februari dengan penjelasan transaksi sebagai berikut. Dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta rupiah dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10, N/30. Karena di sini tercantum pada tanggal 2 Februari itu PD Orchid membeli barang dagang dari PT Dendrobium dengan cara kredit, maka termasuk ke dalam jurnal pembelian, yaitu ditulis tanggal 2 Februari, lalu keterangan PT Dendrobium, lalu syarat pembayaran, diskon 2% apabila berhasil melunasi selama 10 hari dan tenggatnya adalah 30 hari, pembeliannya 10 juta dan itu untuk debit, dan kreditnya itu masuk utang dagang sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya aku akan membahas soal yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini ada pada tanggal 3 di mana dibeli barang dagangan dari PD Vanda sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas karena mereka belinya secara tunai. Jadi masuknya di situ. Tinggal ditulis debitnya itu ada pada pembelian sebesar 2.500.000, lalu kreditnya ada pada kas sebesar 2.500.000. Yang kedua ada pada tanggal 9 di mana dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000 rupiah. Tinggal ditulis juga ini debitnya masuk di serba-serbi, nama akunnya beban listrik dan telepon, lalu jumlahnya itu 750.000, lalu kreditnya masuk di kas sebesar 750.000. Lalu yang ketiga ada pada tanggal 10, ini tuh
dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Kembali lagi ke tanggal 2, di mana dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta rupiah dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi tanggal 10 itu melunasi hutang, dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium, di mana mereka itu memenuhi syarat 2/10 N/30. Jadi ada potongan 2%. Ditulis di akun debitnya utang sebesar 10 juta, lalu di kreditnya itu ditulis potongan sebesar 2%, yaitu 200.000, lalu kasnya ditulis 10 juta dikurangi 200 sama dengan 9.800.000. Terima kasih. Oke, saya akan membahas soal jurnal khusus pada bagian jurnal penerimaan kas. Yang pertama, pada tanggal 6 Februari terdapat barang yang dijual kepada PD Astosenda seharga 3 juta secara tunai. Maka kita harus sebelum itu menuliskan tanggalnya 6 Februari dengan keterangan PD Astosenda, karena kita menjual barang dagangan kepada PD Astosenda, dan menuliskan 3 juta pada bagian penjualan. Selanjutnya tanggal 8 Februari terima pelunasan dari PD Catelia untuk penjualan tanggal 4 Februari 2.500.000. Karena ini pelunasan dari penjualan tanggal 4 Februari, maka kita menuliskan 2 juta pada kas dan 2 juta pada piutang dagang. Selanjutnya tanggal 12 Februari diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebanyak 250.000. Maka kita menuliskan keterangan Bank BNI dan kas di debit sebanyak 250.000 dengan serba-serbi pendapatan bunga berjumlah 250.000. Dan yang terakhir pada tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Maka kita menulis PD Kamboja sebagai keterangan dan menulis 900.000 pada bagian kas di debit dan penjualan sebanyak 900.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 Februari yaitu adalah diterima pengembalian barang dagangan dari PD Catelia sebesar Rp500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam jurnal umum, akunnya adalah retur penjualan sebesar 500.000 pada debit dan piutang dagang sebesar 500.000 pada kredit.